Satu lagi mungkin ada yang ingin bertanya, yaitu Ibu Ani. Silakan Ibu. Silakan ke depan. Iya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Ibu Ani dari NTB, Pak. Yang kami pertanyakan begini, Pak. Ibu Ani punya apa namanya? Ibu Ani beli ayam 10 juta. Terus yang 10 juta itu dikasihkan per bulan, setiap per bulan itu 500. Apakah itu terlalu kecil? Apakah itu gimana? Gitu loh, Pak. Enggak, bukan. Ini kan Ibu Ani beli ayam 10 juta. Terus ada yang ngelola gitu. Terus per bulannya dikasihkan ke Ibu Ani 500. Gimana Pak? Menurut Bapak itu apakah kecil? Apakah sesuai gitu? Terima kasih, itu yang kami pertanyakan. Malum Pak, ini Ibu Ani lulusan SD kelas 1, makanya suaranya deg-degan gitu loh. Makasih banyak Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu adalah contoh yang luar biasa dari Bu Ani itu. Teman-teman Bu Mami. Jadi Bu Ani ini telah menciptakan passive income dia. Dari modal 10 juta dapat pendapatan 4.000. Itu bagus Bu kalau buat saya. Jadi nggak apa-apa. Jadi nanti yang penting itu rutin didapatkan. 10 juta itu sekitar 2.000 jual Israel ya. Iya, nanti, nah gini, nanti Ibu kan kalau emang itu kan pastinya alhamdulillah jadi semangat Bu ya, walaupun itu kecil. Nah kalau mungkin bisa pelan-pelan Ibu kembangkan, tambah lagi modal 10 juta lagi, jadi 1 juta 3 bulan, terus 3 bulan lagi tambah lagi 2 dalam setahun Ibu udah dapat sekitar 2 juta setahun Bu, sebulan 2 juta, 2 tahun 4 juta, 3 tahun 6 juta. Ibu pulang bisa dapat uang 10 juta sebulan dari hasil itu. Luar biasa itu Bu. Tepuk tangan ya Bu. Nah nanti mungkin Ibu bisa diversifikasi Bu. Mungkin nggak hanya beli ayam, misalkan bisa beli lele, bisa beli kambing, sapi, atau bebek. Itu produk-produk yang biasa banyak gitu, yang dibeli. Misalkan di Jakarta itu lele itu sangat tinggi permintaannya. Banyak warung pecel lele yang jual lele, jual bebek, jual ayam, itu pasti tinggi Bu permintaannya. Nanti Ibu udah punya usaha itu, coba cari pembeli dari kota-kota besar Bu. Nah sekarang kan tempat Ibu dekat dengan Mandalika Bu. Nah itu kan itu peluang itu Bu. Iya, itu kan area yang sedang dikembangkan. Nanti kalau itu udah berdiri, itu akan banyak permintaan yang timbul dari situ. Ada banyak orang-orang yang datang, banyak perumahan, pasti banyak permintaan untuk produk-produk buat makanan. Nah sekarang dengan itu coba Ibu semangatkan diri sendiri untuk Ibu lihat dalam 5 tahun ke depan dengan nyicil sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah, 3 bulan dapat bisa nabung 10 juta rupiah. Itu kan mungkin nggak seberapa di sini ya. Itu beli lagi, tambah lagi. Nanti insya Allah nanti dalam waktu 5 tahun Ibu bisa dapat ya 6-8 juta gitu dari itu. Ibu pulang udah nggak perlu kerja lagi, tinggal menikmati aja dari hasil investasi itu. Nah jadi kayak tadi itu contohnya, ada nggak apa-apa dapatnya berapapun itu, yang penting ada income yang kita dapat per bulan, itu menjadi semangat nantinya. Bisa kita
kalikan nanti. Kalikan 2 lagi, beli lagi 10 juta lagi, tambah lagi, tambah lagi, nanti kan jadi makin banyak. Setelah besar, cari pembelinya di mana aja. Kalau perlu ibu gandeng teman yang punya modal lagi, tambah lagi. Oke, kita bareng-bareng beli bukan 10 juta, kita beli 100 juta gitu. Cari 10 orang. Itu ibu bayangkan berapa dapatnya. Iya. Emang kalau emang kerja enakan sendiri, kita jadi bos sendiri gitu. Iya. Makanya kalau emang mau nyari teman atau mitra itu pastikan Bu ada kontrak yang jelas gitu. Ya kalau ada apa-apa bisa kita urus secara hukum.
Tadi itu adalah contoh yang luar biasa dari Bu Ani itu. Tepuk tangan Bu Ami. Jadi Bu Ami ini telah menciptakan passive income dia. Dari modal 10 juta dapat pendapatan 4.000. Itu bagus Bu kalau buat saya. Jadi nggak apa-apa. Jadi nanti yang penting itu rutin didapatkan. 10 juta itu sekitar 2.000 jual Israel ya. Iya, iya. Nanti, nah gini, nanti ibu kan kalau emang itu kan pastinya, alhamdulillah jadi semangat Bu ya. Walaupun itu kecil. Nah kalau mungkin bisa pelan-pelan ibu kembangkan, tambah lagi modal, 10 juta lagi, jadi 1 juta, 3 bulan. Terus 3 bulan lagi, tambah lagi, 2, dalam setahun ibu udah dapat sekitar 2 juta setahun Bu, sebulan 2 juta, 2 tahun 4 juta, 3 tahun 6 juta. Ibu pulang bisa dapat uang 10 juta sebulan dari hasil itu. Luar biasa itu Bu. Tepuk tangan ya Bu. Nah nanti mungkin ibu bisa diversifikasi Bu. Mungkin nggak hanya beli ayam, misalkan bisa beli lele, bisa beli kambing, sapi, atau bebek. Itu produk-produk yang biasa banyak gitu, yang dibeli. Misalkan di Jakarta itu lele itu sangat tinggi permintaannya. Banyak warung pecel lele yang jual lele, jual bebek, jual ayam itu pasti lebih tinggi Bu permintaannya. Nanti ibu udah punya usaha itu, coba cari pembeli dari kota-kota besar Bu. Nah sekarang kan tempat ibu dekat dengan Mandalika Bu. Nah itu kan itu peluang itu Bu. Iya. Itu kan area yang sedang dikembangkan. Nanti kalau itu udah berdiri, itu akan banyak permintaan yang timbul dari situ. Ada banyak orang-orang yang datang, banyak perumahan, pasti banyak permintaan untuk produk-produk buat makanan. Nah sekarang dengan itu coba ibu semangatkan diri sendiri untuk ibu lihat dalam 5 tahun ke depan dengan nyicil sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah, 3 bulan dapat bisa nabung 10 juta rupiah. Itu kan mungkin gas berapa di sini ya. Itu beli lagi, tambah lagi. Nanti coba nanti dalam waktu 5 tahun ibu bisa dapat ya 6 sampai 8 juta gitu dari itu. Ibu pulang udah nggak perlu kerja lagi, tinggal menikmati aja dari hasil investasi itu. Nah jadi mungkin kayak tadi itu contohnya. Ada nggak apa-apa dapatnya berapapun itu, yang penting ada income yang kita dapat per bulan, itu menjadi semangat nantinya. Bisa kita kalikan nanti, kalikan 2 lagi, beli lagi 10 juta lagi, tambah lagi, nanti kan jadi makin banyak. Setelah besar, cari pembelinya di mana aja. Kalau perlu ibu gandeng teman yang punya modal lagi, tambah lagi. Oke, kita bareng-bareng beli bukan 10 juta, kita beli 100 juta gitu. Cari 10 orang. Itu ibu bayangkan berapa dapatnya. Iya, emang kalau emang kerja enakan sendiri, kita jadi bos sendiri gitu. Iya. Makanya kalau emang mau nyari teman atau mitra itu pastikan Bu ada kontrak yang jelas gitu. Ya kalau ada apa-apa bisa kita urus secara hukum. Nanti nggak merugikan siapapun. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak untuk jawabannya yang sangat luar biasa. Untuk hadirin sekalian, mohon tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber yang sangat luar biasa, para narasumber yang sangat luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, berikutnya yaitu edukasi wawasan dunia usaha perdagangan Indonesia Arab Saudi yang akan disampaikan oleh Kepala IPTC Jeddah, Bapak Rifai Abbas. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Ketua Umum BMI-SA Pak Adi Permana dan pengurus BMI-SA serta para anggota dan perwakilan dari Taif yang hadir, Pak Khalid dari Konsul Tenaga Kerja, Pak Edwin dari Konsul Ekonomi, dan teman-teman yang hadir dari Pak Abu Bakar dari Mandiri, Pak Bahrawi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Abbas. Kami ditugaskan di sini sebagai staf teknis promosi perdagangan. Kalau berdasarkan dari kami ini ditugaskan dari Kementerian Perdagangan, jadi perwakilan perdagangan yang ada di Arab Saudi. Bersama saya juga ada wakil saya, Bapak Muhammad Fadel. Nah, kami ini perwakilan perdagangan itu di seluruh dunia kurang lebih ada 45 perwakilan di seluruh dunia. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, ini ITPC ini apa? Tapi mungkin sebelum saya lupa tadi karena berbicara investasi, saya ingin sedikit menambahkan masalah investasi, karena kebetulan kalau kami di Kementerian Perdagangan itu mungkin Bapak Ibu mungkin masih agak awam kalau terkait dengan keuangan itu kan ada OJK. Nah, di kami di Kementerian Perdagangan itu ada namanya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Itu juga salah satu instrumen investasi. Misalnya Bapak Ibu sering dengar perdagangan kripto. Nah, itu pengawasannya di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, itu ada di Kementerian Perdagangan. Termasuk tadi dibicarakan tentang emas digital. Nah, itu juga diatur perdagangannya oleh Kementerian Perdagangan. Nah, intinya Bapak Ibu, ketika kita melakukan investasi, kita harus tahu betul rules and regulation, aturan mainnya seperti apa. Jadi misalnya tentang kripto, Bapak Ibu senang Bitcoin dan lain-lain, itu Bapak Ibu harus mengecek. Seperti juga misalnya perdagangan emas digital, harus Bapak Ibu cek ada namanya Satgas Waspada Investasi, ataupun ada di websitenya Bapepti, Kementerian Perdagangan. Bapak Ibu bisa cek mana saja exchanger, trader, pedagang yang memang sudah benar-benar terdaftar. Kalau Bapak Ibu juga sering dengar, ada perdagangan robot gitu Forex. Forex sebagai komoditi juga itu diatur oleh Bapepti di badan yang ada di bawah Kementerian Perdagangan. Nah, satu hal yang perlu diwaspadai, yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian ketika melakukan investasi adalah ketika investasi itu menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal, misalnya kalau di lembaga deposito sekiranya berapa? 3%, 2%. Tapi kalau investasinya menghasilkan misalnya 10%, 15%, itu sudah tidak masuk akal, Bapak Ibu. Jadi perlu unsur kehati-hatian. Selain juga perlu mengecek ke badan atau otoritas yang mengatur tentang perdagangan tersebut. Misalnya saya bicara tentang kripto, Bitcoin, atau bicara tentang perdagangan emas ataupun perdagangan komoditis, misalnya forex. Untungnya ketika Bapak Ibu masuk ke pialang berjangka, itu ditawarkan untungnya tinggi, Untungnya tinggi, Bapak Ibu harus paham, untungnya tinggi itu juga risikonya besar. Jadi high risk, high result, high gain, high income. Jadi
Biasanya yang ditawarkan ke Bapak Ibu sekalian atau ke teman-teman sekalian adalah high income-nya, hasilnya, benefitnya, profitnya. Tapi resikonya itu tidak bisa, biasanya itu tidak bisa disampaikan. Nah, itu memang ada Satgas Waspada Investasi, itu ada OJK di situ, ada Bapepti, ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Keuangan, ada BI, yang tiap hari itu mereka melakukan investigasi melalui cyber, dan itu selalu diumumkan. Misalnya dari Bapepti kita ada misalnya 100, terakhir itu 122 website Bapak Ibu dengar tentang binomo dan lain-lain. Itu ada yang ditutup. Jadi memang perlu kehati-hatian dari Bapak Ibu sekalian. Nah, itu terkait dengan investasi. Nah, ini terkait dengan ITPC. ITPC itu kepanjangannya Indonesian Trade Promotion Center. Indonesian Trade, jadi Pusat Promosi Perdagangan Indonesia. ITPC ini ada di 19 negara seluruh dunia. Nah, tugasnya adalah mempromosikan produk-produk Indonesia. Jadi kita dua pihak, baik itu dari pihak negara, dari pihak Indonesia sebagai eksportir maupun importir, ya, buyer. Jadi kita mencoba melakukan fasilitasi bisnis antara eksportir misalnya dari Indonesia, Pak Rifai, saya ini punya produk misalnya kapas, saya punya produk rempah-rempah, saya pengen ekspor, saya pengen cari partner di Indonesia. Nah, itu kita fasilitasi, nanti saya sampaikan cara-caranya seperti apa. Begitu juga dengan pengusaha Saudi. Pengusaha Saudi, mereka datang ke kita, saya pengen impor produk, mau beli produk makanan olahan, makanan snack, terus saya pengen beli kopi, saya pengen beli teh. Nah, itu datangnya ke kita. Nanti kita di ITPC itu punya daftar pengusaha-pengusaha Indonesia atau teman-teman dari Indonesia yang sudah mengirimkan company profile-nya. Nah, itu yang kita akan coba matchingkan. Nah, biasanya kami lakukan business matching. Nah, sekarang alhamdulillah dengan adanya Zoom, ada Webex dan lain-lain, itu kita mudah, ada Google Meet, kita lakukan business matching. Mereka datang, kita siapkan linknya, nanti mereka berbicara, kita sebagai fasilitator, mediator. Jadi karena kita di sini sebagai perwakilan pemerintah, ini apapun yang terjadi antara seller dan buyer, ya, itu kami memfasilitasi dan kita non-profit organization, kita tidak memungut biaya. Jadi tidak ada fee untuk Pak Rifai berapa? Nggak ada, Pak. Ya, sekali lagi kita melakukan business matching, melakukan fasilitasi itu tanpa fee. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan misalnya dari ITPC nih, nanti lewat ITPC ngambil fee, nggak ada, Pak. ITPC tidak menarik biaya dari fasilitasi bisnis yang kita lakukan. Nah, selain business matching apalagi, Pak? Kita misalnya ada pengusaha dari Indonesia yang pengen ekspor, dia sudah dapat bayarnya di sini. Pak Rifai, tolong dong cek ini perusahaan benar apa enggak. Nah, itu kita juga checking, namanya background checking. Kita cek, kita datengin ke kadinnya, kita suratin ke mereka, tolong dilihat reputasinya, dia punya sijil tijari enggak. Kalau dia terkait dengan makanan, dia punya selain sijil tijari, biasanya kita tanyakan juga, perusahaan ini dia punya akun bank enggak. Itu penting juga tuh, akun bank. Kemudian kalau dia ekspor ke importir bahan pangan, makanan, itu dia punya akun enggak di SFDA, yaitu Saudi Food and Drugs Authority, badan POM-nya kita. Nah,
Kalau dia terkait dengan bahan-bahan non pangan, dia terdaftar nggak di SABR, itu Saudi Standard Organization. Jadi semua produk-produk yang masuk ke sini, ke Arab Saudi, itu harus diregister, harus terdaftar. Kalau dia makanan, dia terdaftar di SFDA. Kalau dia non pangan, dia terdaftar di SASO. Itu regulasinya ketat sekali. Saudi ini termasuk salah satu negara yang acuannya itu kurang lebih kayak ke Amerika, Uni Eropa. Jadi standarnya lumayan tinggi Bapak Ibu, karena lebih dari 70% kebutuhan pangan yang ada di Arab Saudi ini itu dipasok dari luar. Ya. Jadi pasar Saudi ini pasar yang terbuka, sehingga harga yang masuk ke sini harus benar-benar kompetitif. Ini banyak teman-teman yang datang ke saya, Pak, ini kalau masukin ke Saudi ini, Masya Allah, harganya cukup ini ya, maksudnya dimintanya terlalu murah gitu kan. Ya karena memang terbuka Pak. Kita masuk ke pasar di sini berkompetisi bukan hanya dengan produk Indonesia, kita berkompetisi dengan 192 negara yang ada di luar Pak. 192 negara lain yang ingin masuk ke sini, apalagi dengan ada Mekah dan Madinah. Ini kan menjadi salah satu daya tarik yang luar biasa untuk negara-negara lain memasukkan produknya ke Arab Saudi. Nah, selain itu apa Bapak Ibu yang kita lakukan? Kita juga melakukan promosi, mengikuti pameran. Nah, pameran kemarin kita mungkin di Kadin Mekah, ada Manafe, kemudian nanti insya Allah minggu depan juga kita ada pameran Makkah Expo for Hotels and Restaurant. Itu banyak sekali pameran-pameran, tapi memang karena kita perwakilan negara juga anggarannya terbatas, jadi tidak semua pameran yang ada di sini itu bisa kita partisipasi Pak. Hanya memang pameran-pameran tertentu yang memang kita lihat punya prospek yang baik untuk produk-produk Indonesia, itu yang kita fasilitasi. Ya kan, misalnya untuk pameran yang minggu depan kita akan ikutin Makkah Expo for Hotel, karena memang kita pikir bahwa pasar itu cukup potensial. Pameran ini cukup bagus untuk kita promosi produk-produk kita yang terkait dengan haji dan umroh. Makanya kita ikutin, kita lihat di sana bayarnya sepertinya akan di sana. Nanti juga mungkin di akhir tahun kita akan partisipasi di pameran Saudi Buildings and Interiors, jadi pameran-pameran furniture dan lain-lain. Nah, tentunya untuk mengikuti pameran ini kita juga tidak semua orang. Jadi kita biasanya meminta tolong dari Ditjen atau Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang ada di Indonesia untuk melakukan kurasi. Ya, kurasi artinya dia yang melakukan seleksi produk apa, perusahaan yang bagaimana yang bisa mengikuti pameran ini. Jadi dari sisi misalnya produknya dia sudah memperoleh sertifikasi kalau pangan dia ada macam-macam, ada fitosanitari, higienitas makanan, ada